Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sablego dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang hasil orientasi akademik PPG dalam jabatan bagi guru madrasah mata pelajaran umum batch 2 PPG Kemenak tahun 2025. Bagaimana informasinya? Yuk kita simak videonya. Berdasarkan hasil orientasi akademik PPG dalam jabatan bagi guru madrasah mata pelajaran umum batch 2 PPG Kemenak tahun 2025, berikut hal-hal penting terkait pelaksanaan PPG batch 2 ini. 1. Pelaksanaan PPG melalui Learning Management System atau LMS. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses segala pelaksanaan PPG melalui platform Ruang GTK atau yang kita kenal dulu dengan platform PMM. 2. Akses ruang GTK menunggu informasi dari pihak GTK Kemenak Pusat. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang berada di bawah naungan Kemenak. Itu nanti untuk akses masuk ke ruang GTK masih menunggu informasi dari pihak GTK Kemenak Pusat, karena Bapak Ibu guru yang berada di bawah naungan Kemenak itu tidak mempunyai email belajar ID, sedangkan untuk masuk ke ruang GTK itu harus dengan menggunakan email belajar ID. Oleh karena itu Bapak Ibu bersabar dulu, nanti akses ruang GTK nanti Bapak Ibu akan diinformasikan oleh pihak admin LPTK masing-masing. Kemudian yang ketiga, PPG saat ini pembelajaran secara mandiri tanpa bimbingan dari dosen. Inilah kelebihan dari sistem PPG Transformasi Plus. Itu nanti Bapak Ibu akan belajar secara mandiri melalui LMS masing-masing. Berikut kami sampaikan desain program PPG dalam jabatan mata pelajaran umum tahun 2025. Di sini kita fokus kepada pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran Bapak Ibu itu akan mempelajari modul, itu ada 3 modul. Modul yang pertama membahas tentang modul pembelajaran mendalam dan asesmen dan layanan, itu ada 4 SKS. Kemudian modul yang kedua yaitu modul pembelajaran sosial emosional, itu 3 SKS. Dan modul yang ketiga adalah modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, itu ada 2 SKS. Inilah 3 modul yang Bapak Ibu akan pelajari secara mandiri melalui LMS masing-masing atau ruang GTK. Nanti setelah Bapak Ibu mempelajari dan menuntaskan semua tugas yang ada di dalam 3 modul ini, barulah nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh LPTK masing-masing untuk menghadapi UP melalui program induksi dan tryout. Dan nanti yang terakhir adalah Bapak Ibu akan melaksanakan uji kompetensi. Uji kompetensi ini dibagi menjadi 2, ada uji kinerja, ada uji pengetahuan atau yang kita kenal dengan UKIN dan UP. Nanti selengkapnya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ini di channel Sabli Ego. Inilah jadwal PPG mata pelajaran umum Bapak Ibu. Kita sudah melalui pelaksanaan lapor diri dan orientasi. Nanti selanjutnya untuk pendalaman materi modul 1, 2, dan 3 akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni sampai dengan 28 Juli 2025. Selanjutnya pendaftaran UKM PPG tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025. Dilanjutkan dengan uji pengetahuan atau UP tanggal 9 sampai 10 Agustus 2025 dan diakhiri dengan uji kinerja atau UKIN tanggal 11 sampai dengan 22 Agustus 2025. Silakan Bapak Ibu catat jadwal PPG ini supaya Bapak Ibu bisa melihat segala aktivitas selama PPG dan Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Selanjutnya berikut kami sampaikan panduan masuk atau login di platform LMS atau di platform Ruang GTK. Silahkan disimak.
Yang pertama, silakan Bapak Ibu buka Google Chrome, ketik ruang GTK di kolom pencarian, tampilannya seperti ini, kemudian tekan enter pada keyboard, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu pilih laman ruang GTK, Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu klik masuk untuk memasukkan email dan password yang nanti akan diberikan oleh admin LPTK. Nah, di sini jika sudah dimasukkan email dan passwordnya, maka tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Di dalam ruang GTK itu nanti ada menu sertifikasi pendidik. Nah, di sini di menu sertifikasi pendidik inilah Bapak Ibu nanti akan bisa mengerjakan semua tugas-tugas selama PPG. Nah, ini nanti untuk Bapak Ibu yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenak, nanti itu belum bisa kami pastikan bagaimana tampilannya. Nah, di sini sebagai referensi, ini tampilan untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PPG tertentu di bawah naungan dinas, itu di ruang GTK tampilannya seperti ini. Nah, di sini ketika sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik menu sertifikasi pendidik, itu isinya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada menu untuk mempelajari modul pembelajaran, kemudian yang kedua mengerjakan post test, dan yang ketiga mengerjakan jurnal pembelajaran. Ketiga inilah yang nanti Bapak Ibu akan lakukan di menu sertifikasi pendidik. Kemudian yang berikutnya setelah Bapak Ibu klik nanti sertifikasi pendidik, silahkan diklik menu sertifikasi pendidik. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan dan diminta untuk melakukan konfirmasi data. Jika data Bapak Ibu sudah sesuai yang tampil di sini, silahkan dipilih ya seperti ini. Jika tidak sesuai, silahkan dipilih data tidak sesuai. Bagi Bapak Ibu yang datanya tidak sesuai, nanti silahkan Bapak Ibu bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, ajukan perbaikan data ke operator Dapodik. Kemudian pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan sehingga data di sertifikat Anda akurat. Wajib melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang datanya tidak sesuai. Namun bagi Bapak Ibu yang datanya sesuai, cukup klik ya data sesuai. Setelah masuk ke menu PPG seperti ini, nanti Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Bapak Ibu akan masuk ke laman belajar sertifikasi pendidik. Silahkan dipilih modul untuk dipelajari. Jadi modulnya ada 3, ada pembelajaran sosial emosional, ada filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, ada asesmen dan layanan bimbingan dan konseling. Setiap Bapak Ibu membuka modul, nanti di dalam pelajari modul ini isinya seperti ini. Pada bagian pelatihan ini silahkan Bapak Ibu pelajari modul yang sesuai, yaitu sesuai dengan urutan modul. Modul yang sudah diselesaikan akan bertanda centang hijau. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik di sini nomor 1, pentingnya kolaboratif for academic, social and emotional learning atau CASEL. Nanti tampilannya di dalam menu ini ada daftar materi. Silakan Bapak Ibu pelajari modul secara berurutan. Pada bagian akhir setiap unit pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang wajib Bapak Ibu kerjakan. Tadi Bapak Ibu di sini pelajari aktivitasnya mulai dari naskah akademik, kemudian pengantar dan refleksi. Jika sudah sesuai nanti otomatis ini akan bercentang warna hijau. Baru nanti di akhir Bapak Ibu klik menu latihan pemahaman di sini. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan mempelajari modul pengantar naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada modul akademik dan paparan pembelajaran mendalam. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu baca
sampai nanti tercentang warna hijau. Nah, nanti di dalam selanjutnya setelah Bapak Ibu pelajari aktivitas membaca naskah dan pengantar dan refleksi diri, selanjutnya pada bagian akhir unit pembelajaran ini terdapat latihan pemahaman yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Contohnya seperti ini, silahkan dibaca soalnya, kemudian dijawab soalnya dengan memilih jawaban yang sesuai. Jika sudah dipilih, baru diklik jawab untuk melanjutkan ke nomor yang berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat jawaban yang tepat. Nah, di sini jika jawaban Bapak Ibu salah, otomatis nanti ada tanda X, dan jawaban yang benar adalah ada tanda centang seperti ini. Nah, di sini kemudahan Bapak Ibu bisa mengetahui salahnya atau benarnya di dalam memilih jawaban. Baru klik lanjutkan. Kemudian jika sudah selesai, nanti di akhir jika semua soal sudah dijawab, maka akan muncul pop-up notifikasi seperti gambar di atas. Ada menu selamat latihan pemahaman selesai. Baru diklik kembali ke materi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu tuliskan cerita reflektif pada akhir pembelajaran di menu cerita reflektif. Jika sudah centang hijau seperti ini, baru di akhir Bapak Ibu tuliskan cerita reflektif pada akhir pembelajaran. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu sebelum mengajar, bagaimanakah cara Bapak Ibu mengidentifikasi emosi diri dan menjadi relasi dengan orang lain sehingga penerapan CASEL dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini ada ketik refleksi Anda di sini minimal 50 karakter, baru diklik simpan. Jadi Bapak Ibu setelah dibaca dua naskah ini, kemudian Bapak Ibu dituliskan refleksi di sini sesuai dengan pertanyaan yang ada. Itu minimal 50 karakter, baru klik simpan untuk menyelesaikan refleksi. Nah, jika sudah selesai, status akan berubah tercentang warna hijau semuanya seperti ini. Nah, baru Bapak Ibu di sini baru bisa lanjut ke modul berikutnya. Kemudian di sini penting Bapak Ibu perhatikan, di dalam setiap modul itu memiliki durasi pengerjaan masing-masing. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, modul 1 itu diselesaikan selama 6 hari. Kemudian modul yang kedua itu diselesaikan selama 6 hari. Dan modul yang ketiga diselesaikan dalam 8 hari. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini berapa hari di dalam setiap modul, itu jangan sampai terlewatkan. Tadi Bapak Ibu di sini bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan dahulu, namun tetap dengan limitasi waktu yang sudah diberikan minimal 18 hari dan diharapkan selesai selama 43 hari. Nah, supaya mempermudah Bapak Ibu, silakan dikerjakan saja secara urut, mulai dari modul 1, modul 2 sampai modul yang ketiga. Nah, inilah tampilan Bapak Ibu. Perlu di sini Bapak Ibu perhatikan, ada tampilan waktu di pojok kanan bawah di dalam setiap modul. Contohnya di sini 8 hari. Nah, setelah Bapak Ibu kerjakan, di sini akan muncul apakah Anda memilih modul ini, baru diklik ya saya yakin, baru bisa dipelajari isi modul yang ada di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, tampilan pada saat modul sudah dipilih, tampilannya seperti ini. Kemudian tampilan pada saat modul sudah dipilih, nanti sudah selesai seperti ini. Kemudian tampilan pada saat modul sudah dipilih, sudah selesai, dan tenggang waktu modul sudah selesai, peserta dapat memilih modul lain. Pastikan di dalam modul 1 itu sudah tertulis keterangan selesai, baru bisa masuk ke modul yang berikutnya. Namun tetap dalam jangka waktu 8 hari, kemudian hari ke-9 itu baru bisa masuk ke modul yang berikutnya.
Kemudian Bapak Ibu, menu yang kedua yaitu mengerjakan post test di akhir unit pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu setelah mempelajari setiap modul, nanti di akhir itu Bapak Ibu akan mengerjakan yang namanya post test. Jadi post test ini dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran di dalam modul itu telah selesai dipelajari yang ditandai dengan tanda-tanda centang hijau seperti ini. Silahkan Bapak Ibu gulir ke bawah, nanti ada menu post test. Silahkan dipilih paket post test yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, nanti hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Nah, jadi jangan panik Bapak Ibu, hasil post test ini tidak akan menentukan dan tidak akan mempengaruhi nilai kelulusan Bapak Ibu. Ini hanya untuk mengukur acuan pemahaman Bapak Ibu. Silahkan dikerjakan dengan tenang. Jangan panik sambil memahami semua modul yang sudah dipelajari. Nanti jika sudah selesai ada menu, jika sudah mulai tampilannya seperti ini, ada mulai post test. Nah, nanti di dalam post test itu silakan Bapak Ibu menjawab soal dengan memilih jawaban yang sesuai seperti ini. Kemudian selanjutnya klik melanjutkan. Jika semua soal sudah dijawab, Bapak Ibu bisa mengecek ulang jawaban dengan cara klik cek ulang jawaban. Jika sudah selesai baru klik selanjutnya. Nanti di sini ada menu kumpulkan, silahkan di klik menu kumpulkan, otomatis nanti akan tampil nilai Bapak Ibu seperti ini. Nah, jadi di sini skor maksimalnya adalah 25. Jika Bapak Ibu dapat 18, Bapak Ibu bisa melihat hasil post test Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa keluar atau klik kerjakan ulang untuk mengulang latihan sampai Bapak Ibu bisa memahami dan mendapatkan nilai maksimal yaitu 25. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu, perhatikan bahwa hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban yang Bapak Ibu pilih beserta bobot nilainya. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar Bapak Ibu untuk persiapan UKPPG atau UP nanti. Kemudian Bapak Ibu semakin sering berlatih, semakin Bapak Ibu bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar nanti pada uji pengetahuan atau UP. Jika sudah selesai seperti ini, silahkan diperhatikan tampilannya seperti ini, semua centang warna hijau. Begitu juga dengan post testnya. Pada bagian akhir, Bapak Ibu diminta untuk memperhatikan di sini ada jurnal pembelajaran sudah bisa dibuka. Selanjutnya kerjakan jurnal pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran ini? Silahkan Bapak Ibu klik pada jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan, kemudian pilih selanjutnya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu baca petunjuknya pengerjaan jurnal pembelajaran. Contohnya seperti ini. Silakan lakukan jurnal pembelajaran, pilih satu aksi nyata terbaik versi Bapak Ibu, kemudian unggah di jurnal pembelajaran. Ada keterangannya di sini Bapak Ibu. Aksi nyata terbaik versi Anda bisa berarti Anda lebih yakin atau puas dengan aksi nyata. Nah, di sini ada tugasnya. Lengkapi lembar jurnal pembelajaran, unggah dokumen jurnal pembelajaran, isi deskripsi dan isi refleksi. Nanti pada tutorial berikutnya kita akan berikan tutorial bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran yang baik. Nah, jika sudah selesai, silahkan cek ulang kelengkapan jurnal, baru dicentang, pilih lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload file jurnal pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian mengisi deskripsi. Di sini ada pertanyaannya, kemudian refleksi. Silahkan diketik secara manual. Nanti setelah selesai baru bisa klik kumpulkan seperti ini. Centang kedua pernyataan yang muncul. Klik kumpulkan setelah Bapak Ibu merasa yakin dengan jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya klik kumpulkan.
Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, nanti tampilan jika jurnal pembelajaran belum semuanya selesai. Contohnya seperti ini, ada keterangan menunggu hasil validasi. Nah, silahkan Bapak Ibu kerjakan jurnal pembelajaran. Akan muncul jika semua modul telah selesai dipelajari, post test telah dikerjakan, unggah jurnal pembelajaran Anda sudah sesuai panduan pengerjaan. Nah, nanti contohnya seperti ini, kerjakan jurnal pembelajaran. Nah, ada keterangan menunggu hasil validasi. Nah, jika semua sudah selesai seperti ini, baru nanti Bapak Ibu bisa daftar UKP PPG dan bisa melaksanakan ikuti ujian atau latihan dalam bentuk tryout. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu, sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk. Insya Allah nanti kita akan buatkan tutorial bagaimana mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk yang baik. Kemudian menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Tidak ada unsur kemiripan atau plagiasi yang akan ditemukan pada jurnal pembelajaran. Ketiga hal ini nanti kita akan berikan tutorial di dalam channel Sabliego. Silahkan Bapak Ibu terus mengikuti channel Sabliego supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan mendapatkan trik-trik yang baik dalam menyusun jurnal pembelajaran. Nah, di sini ada saran perbaikan jurnal pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa pantau di dalam LMS-nya. Jika ada perbaikan, otomatis nanti akan diberikan saran perbaikan seperti ini. Apabila jurnal pembelajaran perlu diperbaiki, Bapak Ibu akan mendapatkan saran perbaikan sebelum mengunggah kembali jurnal. Baca terlebih dahulu saran perbaikan sehingga jurnal yang diunggah kembali sesuai dengan kriteria. Nah, itulah baiknya tim dari verifikasi ini. Bapak Ibu nanti jika ada kekurangan, Bapak Ibu akan diberikan waktu untuk memperbaiki jurnal pembelajaran. Jadi insya Allah Bapak Ibu ikuti saja semua tugas yang ada di platform Ruang GTK ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu untuk menghindari kegagalan validasi. Dalam mengerjakan jurnal pembelajaran sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, Google Docs atau word processor lainnya dan disimpan menggunakan format PDF. Ini juga nanti kita akan berikan tutorial. Tadi Bapak Ibu jangan merasa kesulitan, dipantau saja nanti channel Sabliego. Di sana kita akan berikan bagaimana membuat jurnal pembelajaran di sini dalam bentuk Microsoft Word dan menyimpan dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada bonus Bapak Ibu, artinya pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, di sini apakah saya bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi pendidik di Ruang GTK dan sebagainya. Nah, di sini yang penting adalah poin 3 tadi. Apakah hasil post test saya mempengaruhi nilai UK PPG saya? Tidak Bapak Ibu. Post test digunakan untuk pengenalan bentuk soal di UK PPG sehingga tidak mempengaruhi nilai UK PPG Bapak Ibu. Nah, di sini juga jika nanti pada waktu Bapak Ibu menemukan kasus atau masalah apa yang harus saya lakukan jika informasi bidang studi saya tidak sesuai, silahkan dipilih saja nanti. Di sini silahkan cek rumpun. Jika sudah sesuai maka Bapak Ibu dapat lanjut mengerjakan modul. Namun apabila rumpun bidang studi yang Bapak Ibu dapatkan belum sesuai, Bapak Ibu lapor ke pusat bantuan dengan menyertakan akun belajar ID, kemudian tangkapan layar atau screenshot seperti ini. Nah, inilah pusat informasi dan pusat bantuan yang Bapak Ibu bisa hubungi mulai dari link yang sudah diberikan seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik saja salah satunya nanti. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan tutorial
atau informasi hasil orientasi akademik PPG dalam jabatan bagi guru madrasah mata pelajaran umum batch 2 PPG Kemenak 2025. Semoga berkah dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.